Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Dinanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi pribadi. Di sini saya akan membahas 4 topik. Yang pertama, pengertian kompetensi pribadi. Yang kedua, peran pendidikan kimia. Yang ketiga, contoh dan kasus. Dan yang keempat atau yang terakhir, keterkaitan dengan SDGs. Topik pertama, pengertian kompetensi pribadi. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Terdapat 6 aspek dalam suatu kompetensi yaitu pengetahuan, nilai, pemahaman, sikap, minat, dan kemampuan. Sedangkan pribadi adalah manusia sebagai perseorangan, sehingga kompetensi pribadi adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan yang baik, dan berakhlak mulia. Sebagaimana dimaksud pada ayat 2, sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang 1. Beriman dan bertakwa, 2. Berakhlak mulia, 3. Arif dan bijaksana, 4. Demokratis, 5. Mantap, 6. Berwibawa, 7. Stabil, 8. Dewasa, 9. Jujur, 10. Sportif, 11. Menjadi teladan yang baik, 12. Secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan 13. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Topik kedua, peran pendidikan kimia. Pendidikan pribadi dalam membentuk karakter dalam pembelajaran kimia digunakan untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional. Melalui peran serta guru dalam mendukung setiap upaya penerapan pendidikan karakter, diharapkan mampu mempercepat proses integrasi nilai-nilai karakter dalam diri komunitas sekolah dan menjadikannya sebagai perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan pendidikan karakter bangsa secara nyata dapat menumbuhkan watak dan perilaku yang terpuji dari seluruh komunitas sekolah, sehingga sekolah akan mampu membentuk dan menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkualitas, terampil, dan kompetitif, seperti yang kita lakukan saat ini dengan materi SDGs yang dapat mengubah pribadi kita dan tentunya pola pikir kita menjadi lebih baik. Dalam hal ini, sangat jelas bahwa pendidikan memberikan seseorang modal pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat pembedaan atau penaksiran nilai, nilai sopan, santun, malu, kerja keras, kejujuran, kepercayaan, dan lain-lain yang dibentuk, diperkuat, dan dipertahankan terutama melalui pendidikan formal yaitu sekolah. Topik ketiga, contoh dan kasus. Beberapa contohnya yaitu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi orang banyak, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil dewasa, arif, dan berwibawa, menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab. Kasus, kompetensi pribadi saling berhubungan dengan pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu sarana untuk membentuk pribadi yang lebih baik. Dan fakta bahwa sistem pendidikan di Indonesia menderita sakit yang berkepanjangan. Dan masih banyak kasus yang lainnya, seperti korupsi masih merajalela, pencurian, tawuran, dan lain sebagainya. Topik keempat, keterkaitan dengan SDGs. Indonesia sudah membuat banyak pencapaian seperti tingkat kemiskinan terus berkurang, akses pelayanan publik semakin membaik, pendidikan dasar yang tercukupi, dan tingkat literasi nasional yang tinggi. Namun, masih banyak tantangan yang harus kita hadapi, seperti sampah plastik yang merusak lingkungan, kebakaran serta kerusakan hutan, kekerasan terhadap perempuan, ketimpangan sosial masyarakat, dan pengangguran yang masih tinggi. Semua tantangan bisa kita taklukkan hanya bila kita bergerak bersama. Sebab saya yakin, tanpa kamu, kebakaran hutan akan terus ada. Tanpa kamu, perempuan terus berhadapan dengan kekerasan. Tanpa kamu, anak-anak Indonesia masih belum mendapatkan gizi yang cukup. Tanpa kamu,
anak-anak Indonesia masih terus belajar tanpa lampu. Tanpa kamu, potensi anak muda menjadi pengangguran akan terus ada. Dan tanpa kamu, tujuan-tujuan itu hanya mimpi belaka. Oleh karena itu, dibutuhkan pribadi yang lebih baik untuk mencapai tujuan bersama. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.